Minasan, perkenalkan nama saya Fia Syabani, saya dari kelas Yuzura, kelas yang tersensi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang penjelasan yang telah dijelaskan oleh Yanto Sensei tadi pagi. Kita mulai. Ya, di sini penjelasan tadi pagi itu ada ka, shi, ya, nado, tari, tari shimos, toka, toka, tari, toka, to, dan lain-lain. Nah, di sini sebelum masuk ke materi, saya sedikit pengulangan tentang pengulangan materi yang ga artinya oleh, yang kata kerja yang ga pertama kata kerja masnya hilang dibentuk futsu, yang ru, ta, nai, dan tai ini terus bertemu dengan kata benda itu artinya ga-nya artinya oleh. Contoh, kakak sangga kau kuruma, mobil yang akan dibeli oleh saudara kakak. Nah, bisa juga ditambahkan subjek jadi korewa kakak sangga kau kuruma, ini adalah mobil yang akan dibeli oleh saudara kakak. Nah, kata kerja di sini itu sebelum kata benda kuruma atau kata kerjanya itu ada yang ditambahkan kata yang di. Korewa kakak sangga kau kuruma, ini adalah mobil yang akan dibeli oleh, yang akan di. Nah, mas di sini bentuk futsunya itu ditambahkan yang di, yang akan, yang telah, atau yang ingin, yang tidak. Contoh laginya korewa kakak sangga kata kuruma, ini adalah mobil yang telah di. Atau korewa kakak sangga kawanai kuruma, ini adalah mobil yang tidak dibeli oleh saudara kakak. Terus korewa kakak sangga kaitai kuruma, ini adalah mobil yang ingin dibeli oleh saudara kakak. Jadi kata kerja bentuk mas yang futsunya itu antara ru, ta, nai, dan tai ini bisa ditambahkan yang di baru ke bentuk futsu ini. Jadi korewa kakak sangga kau kuruma des, ini adalah mobil yang akan kau, kan ini kan bentuk jiso yang artinya masih akan, yang akan dibeli oleh saudara kakak. Terus di sini ada bentuk futsu ini yang ru itu bisa artinya untuk. Contoh korewa kakumono, ini adalah barang untuk menulis. Nah, kaku di sini jisho dari kakimas yang artinya menulis, dijisokan itu bisa diartikan, bisa ditambahkan artinya untuk. Jadi ini adalah untuk menulis, ini adalah barang untuk menulis, ini adalah barang untuk menulis. Contoh lagi, basuo matsu tokoro. Jadi di sini matsu bentuk futsu dari machimas yang artinya menunggu. Jadi bentuk futsu itu artinya bisa memakai untuk. Tempat untuk menunggu bis. Jadi matsu ini berasal dari mochimas yang artinya menunggu dibentuk futsu ru. Nah, ini bisa ditambahkan artinya untuk. Jadi basuo matsu tokoro, tempat untuk menunggu bis. Kita memasuki tentang materi yang telah dipelajari. Di sini ada jajaran awal. Jajaran awal itu ada apa saja sih? Ada to, ya, tari, shi, toka. Ini adalah jajaran awal. Yang to pengulangan kayak to, nanani, to, nanani, to, nanani, to, dan lain-lain. Sama juga ya, tari, shi, dan toka. Dari satu kalimat, kayak di sini ada kalimat bertemu dengan tari, terus bertemu lagi dengan kalimat, terus tari, dan bertemu dengan lagi kalimat. Itu satu baris ini itu satu konteks atau satu benda. Contoh di sini, kono kabang to kasao kaimas, akan membeli tas dan payung ini. Kenapa pakai kono? Kenapa nggak pakai kore? Karena
kabang to kasa ini sudah menjadi satu konteks atau satu kata benda, jadi memakainya kono. Akan membeli tas dan payung ini. Kenapa pakainya kono tadi? Karena kono kan bertemunya dengan kata benda. Kalau kore bisa berdiri sendiri. Kalau kono itu harus bertemu dengan kata benda. Jadi satu kalimat ini itu satu konteks, satu kata benda. Jadi kalau ada suatu atau kalimat terus bertemu tari, toya, tari, shi, toka, terus kalimat kedua tari, toya, tari, shi, toka, terus kalimat ketiga itu satu baris ini itu satu konteks. Terjemahkannya dari belakang dulu, dari belakang, terus jangan langsung ke ketiga, kita loncat dulu yang pertama, kata pertama, terus baru tari, terus kata yang kedua, terus baru yang ketiga, terus baru kembali lagi jikapun di sini masih ada penjelasan yang harus dijelaskan. Jadi gitu penjelasan. Yang pertama kita masuk. Yang pertama ada shi yang artinya lagi pula. Ini to, ya, tari, shi, toka itu bukan artinya dan semua ya minasan. Jadi ada artinya masing-masing. Di sini ada shi itu artinya lagi pula. Rumus dari shi itu adalah kata sifat i ikut, kata sifat na diganti dengan da berarti shi, kata benda da menjadi da dan shi. Di sini ada futsu i da shi. Futsu bentuk futsu, kata kerja bentuk futsu, kata sifat i, kata sifat na, kata benda da, terus tambahkan shi. Di sini kata benda mo juga bisa terus bertemu shi dan terjemahkannya dari akhir. Contoh, ame ga futteru shi dekakenai. Kita terjemahkannya dari belakang dulu karena tidak ada simbol. Ga ini simbol biasa, jadi bisa diterjemahkan di belakang. Tidak keluar lagi pula sedang turun hujan atau hujannya sedang turun. Nah, adapun penjelasan shi di dalam buku Matome ini artinya lagi pula atau sebab. Tadi contohnya sebabnya karena sedang hujan jadi tidak keluar. Di sini penjelasan dari shi itu artinya lagi pula atau sebab. Di sini kata sifat i-nya ada bertemu shi, kata sifat na dihapus dibentuk dashi, kata benda dibentuk dashi, terus kata kerjanya menjadi futsuke, terus shi bilang futsu kata sifat i dashi, kata benda bisa mo shi dan terjemahkan dari akhir. Jadi shi dulu terus ke akhir baru balik lagi. Terus lanjut penjelasan tentang toka. Toka ini artinya juga bukan dan. Di buku Matome itu toka itu artinya seperti halnya. Itu menderetkan beberapa kata sebagai sampel ataupun contoh. Di sini toka artinya seperti halnya, itu sampel sesuatu atau contoh sesuatu. Toka ini sebenarnya dasaran dari to yuka yang dipangkas menjadi toka. Contohnya ringo toka, banana toka, o kaimashita, telah membeli. Nah, terjemahkannya dari belakang dulu, yang pertama dan kedua, terus kalau di sini ada penjelasan lagi baru kita kembali ke sini. Jadi karena ini tidak ada penjelasan lagi, kita bisa langsung dari depan. Telah membeli ringo ataupun apel, seperti telah membeli seperti halnya apel, seperti halnya banana dan lain-lain. Atau bisa contoh di sini ada heya no naka ni toka beddo toka kagami nado ga arimasu. Di sini terjemahkannya dari belakang dulu sampai yang kata sebelum nado. Jadi akan ada. Nah, kita terjemahkan dari depan dulu, dari toka yang pertama hong. Akan ada buku, terus seperti halnya kasur, kamar tidur, seperti halnya cermin dan lain-lain di dalam kamar. Jadi kita terjemahkannya dari belakang dulu terus kembali ke kata sebelum kata toka yang pertama, terus
toka kedua, terus toka ketiga, terus dan lain-lain, terus baru ke depan di dalam kamar. Lanjut penjelasan tentang atau ini sebuah kiasan. Kalau kita memakai kalimat itu bisa menggunakan deska dan lain deska atau deska itu, deska kan pertanyaan apakah bertemu dengan apakah, itu bisa diartikan atau. Di sini ada deska bertemu dengan deska kedua, itu bisa diartikan atau, karena apakah bertemu dengan apakah, kayak apakah ini bisa saja kita ngomong ini atau ini. Di sini contohnya di sini kore desu ka, sore desu ka, apakah ini, apakah itu. Nah, kita bisa dibentuk atau ini atau itu. Nah, jadi atau ini bisa menggunakan deska dan bertemu dengan deska. Jadi di sini kore desu ka, sore desu ka, apakah ini, apakah itu. Itu bisa diartikan atau ini atau itu. Nah, lanjut penjelasan tentang ya. Ya ini adalah menderetkan beberapa kata sebagai sampel. Nah, ya ini tidak mempunyai arti ya minasan. Jadi pembacaannya ya itu cuma sebagai tambahan atau koma dalam bahasa Indonesia mah. Ya ini tidak ada suara, tidak ada arti. Di sini di buku Matome. Ya itu mendarikan beberapa kata sebagai sampel kata benda. Contoh di sini heya no naka ni hong ya beddo ya kagami ga arimasu. Akan ada, kita terjemahkan dari belakang. Akan ada, kita meloncat ke ya yang pertama. Akan ada buku, terus beddo langsung ianya tidak ada suara karena ya itu tidak ada suara, tidak ada arti. Akan ada buku, tempat tidur, terus cermin di dalam kamar. Jadi terjemahkannya dari belakang terus meloncat ke ya yang pertama, terus lanjut ke sini sampai akhir, terus baru jika ada keterangan lanjutan di sini ada kalimat lagi, jadi kita kembali ke sini. Jadi ulangi. Heya no naka ni hong ya beddo ya kagami ga arimasu. Akan ada buku, kasur tidur, cermin di dalam kamar. Nah, penjelasan tentang nado ini itu gak harus menggunakan nado dan lain-lain, juga bisa menggunakan tari atau kata kerja aktif atau kata kerja yang pasif atau ga yang pasif. Di sini kata benda bertemu ya, kata benda bertemu ya, kata benda. Nah, ya ini untuk kata benda yang asal. Jadi sebelumnya atau sudah ya ini kata benda. Kalau kata kerja itu menggunakan tari. Nah, di sini kita lanjut penjelasan tentang tari. Nah, tari juga itu tidak mempunyai suara. Jadi tari ini sebagai pelengkap aja. Jadi tari tidak ada suara. Nah, kalau tadi iya kata benda, iya kata benda terus bertemu dengan nado, itu pasti ada dan lain-lain. Kalau tari nani tari. Nah, terus akhirnya ada shi, itu dipastikan itu artinya dan lain-lain juga. Saya ulangi, kalau tari kata kerja, terus tari ada shi, itu dipastikan dan lain-lain. Entah itu shimasu atau shimasen atau shimashita, itu artinya dan lain-lain. Dan ini nado atau tari sejatinya terpisah. Nah, di sini terjemahan dari ini dulu, dari sesuatu yang akhir dulu. Di sini contoh yang pertama, contoh yang ya menggunakan kata benda bertemu ya. Di sini ada kabang no naka ni hong ya pen nado ga arimasu. Nah, bertemu dengan nado yang artinya dan lain-lain. Akan ada buku, pulpen dan lain-lain di dalam tas. Jadi terjemahkan dari ini satu, terus ini kedua, 3, 4. Nah, kita balik lagi ke sini karena masih ada kata kalimat selanjutnya. Sama juga ini tari kata kerja. Nichiyoubi wa honya yondari koen ittari terebi o mitari shimashita. Nah, kita terjemahkannya dari perubahan mas dulu. Masnya di sini menggunakan ta yang artinya lampau. Jadi
telah dari ini karena ada simbol penerjemahan awal yaitu wa. Jadi terjemahkan dari ini dulu. Hari Minggu telah membaca buku, pergi ke taman, terus menonton film. Karena ada tari bertemu dengan si, yang dimana tadi saya jelaskan kalau tari bertemu dengan si, entah itu shimas atau shimasen atau shimasta dan lain, itu dipastikan tari si ini artinya dan lain-lain. Saya ulangi di sini. Nichiyoubi wa hon o yondari koen e ittari terebi o mitari shimasta tari shi. Jadi dipastikan sudah lain-lain. Hari Minggu, nah dari sini dulu karena ada simbol terjemahan awal. Hari Minggu telah membaca buku, pergi ke taman, menonton film dan lain-lain. Nah, contoh di buku Matomenya ini ada yang pertama yang kata benda bertemu dengannya. Di sini ada kono heya no naka ni hon ya beddo ya kagami nado. Nah, kalau ketemu nado berarti ada dan lain-lain. Nado ga arimasu. Ulangi. Heya no naka ni hon ya beddo ya kagami nado. Nado ga arimasu. Akan ada buku, tempat tidur, cermin dan lain-lain di dalam kamar. Jadi ya ini tidak ada suara. Terus contoh yang bukan tari tadi, di sini ada asta restoran de gohan o tabetari tomodachi to hanashitari shimasu. Nah, tari shimas, tari bertemu shi itu dipastikan artinya dan lain-lain. Akan, nah kita terjemahkan dari belakang dulu sebelum tarinya. Akan makan nasi, berbicara dengan teman di restoran besok. Kenapa langsung dari belakang? Karena terjemahkannya dari mas dulu, terus ditarik ke sebelum tari sampai akhir. Jika di sini ada penjelasan lagi, kita tarik lagi ke awal. Nah, di sini ada penjelasan tentang tari bertemu toka, itu boleh. Tari bertemu toka itu contoh di sini. Asta restoran de gohan o tabetari toka tomodachi to hanashitari toka shitai desu. Nah, toka bertemu shitai, shi ini itu artinya dan lain-lain. Toka di sini artinya seperti halnya. Jadi tari kan tidak ada suara. Bertemu dengan toka itu seperti halnya. Kita terjemahkan dari belakang dulu. Kita terjemahkan dari akhir dulu yang artinya tai. Ingin langsung dari awal. Ingin makan nasi seperti halnya makan nasi. Terus seperti halnya berbicara bersama teman di restoran besok. Nah, kita terjemahkannya dari akhir terus pindah ke sebelum tari yang pertama gohan o tabetari, terus tomodachi to hanashitari toka. Nah, setelah sudah selesai kita terjemahkan dari awal karena masih ada penjelasan di awal. Asta restoran di restoran besok. Jadi kata keterangan waktu ini nggak harus diterjemahkan awal. Kalau nggak ada simbol penerjemahan awal waga atau dan lain-lain, itu kita bisa terjemahkan dari belakang atau kita tidak wajib menerjemahkannya di awal. Nah, lanjut di sini ada penjelasan kata tanya des yang dihapus ditempelkan huruf K menjadi kata benda yang artinya sesuatu atau suatu. Saya ulangi, kata tanya kayak dare, nani, doko, terus dore, terus langsung ditempel K, nggak ada desnya, ditempel dengan K, itu menjadi kata benda yang artinya suatu. Contoh, dare K kan bisa dare des K, dare des, desnya dihapus, darenya langsung ditempelkan dengan K, itu artinya suatu siapa, arti murninya itu suatu siapa, diperjelas menjadi suatu siapa itu bisa dipikirkan dengan kata seseorang. Nah, seseorang itu berarti
bisa ditambahkan seseorang siapa. Terus nani ka, nani langsung ditempelkan dengan ka. Nani itu apa, jadi bertemu dengan ka yang artinya suatu, jadi suatu apa. Kita bisa disimpulkan lagi menjadi sesuatu. Kita bisa ditambahkan lagi dengan nani, sesuatu apa. Terus doko ditempelkan langsung dengan ka, itu menjadi kata benda. Doko di mana. Terus karena ketempelan ka itu ditambahkan arti suatu, berarti suatu di mana. Suatu di mana itu bisa kita simpulkan artinya tempat. Nah, tempat ini bisa disimpulkan lagi, bisa ditambahkan lagi suatu tempat. Jadi kata tanya yang gak ada des langsung ditempel ka itu akan menjadi kata benda yang artinya suatu. Ini juga kata benda yang langsung ditempel dengan ka itu bisa bertemu dengan partikel. Contoh nani kaga arimas, artinya akan ada sesuatu. Ya, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu.